jumpa lagi sama Mimin di Vini DRD. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan film yang berjudul The Killer, A Girl Would Save Today, yang diperankan oleh aktor yang bernama Jang Hyuk. Film ini mengisahkan tentang Wigang yang pernah menjadi pembunuh bayaran legendaris. Akan tetapi, ia sekarang menjalani kehidupan yang berbeda dan diyakini menikmati hari-hari yang damai bersama istrinya. Suatu hari, istri dan temannya melakukan perjalanan dan meninggalkan Yunjin yang merupakan putri dari teman istrinya. Yunjin kemudian diculik dan Wigang sekarang harus mendapatkan Yunjin kembali dengan selamat dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas penculikan itu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda loncengnya. Nah guys, penasaran dengan lanjutannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Wigang adalah seorang pembunuh bayaran yang kemampuan bela dirinya sangat handal. Wigang juga dikenal dengan pembunuh bayaran tanpa ekspresi. Tapi itu dulu, karena sekarang Wigang sudah berubah, ia hidup dalam kedamaian bersama dengan istri seksinya. Suatu hari istrinya meminta izin kepada Wigang bahwa ia mau berlibur bersama kawan lamanya ke Pulau Jeju. Tapi kawan lamanya ini punya seorang anak gadis, dan ia mau Wigang menjaga gadis itu selama ia pergi dengan kawan lamanya. Tentu saja Wigang yang seorang lelaki berdarah dingin tidak mau kalau disuruh ngasuh seorang anak perempuan yang sudah dewasa. Tapi karena ia sangat menyayangi istrinya, ia nggak bisa menolak keinginan istrinya itu. Wigang lalu pergi ke sebuah bandara untuk mengantar istri dan teman lamanya. Setelah itu, malamnya ia langsung menjemput anak dari teman istrinya. Karena masih 17 tahun, gadis yang bernama Yunjin ini masih suka berdandan. Yunjin pun izin ke Wigang bahwa ia mau menginap di rumah kawannya. Tentu saja Wigang sangat senang, karena Yunjin tidak jadi tinggal di rumahnya. Bahkan Wigang memberikan uang saku kepada Yunjin dan menyuruhnya untuk tinggal yang lama di rumah kawannya. Tapi baru saja semalam menginap di rumah temannya. Subuh-subuh Yunjin menelpon Wigang yang lagi tidur dan ia meminta dijemput karena perutnya sangat sakit. Tapi pas Wigang sampai di tempat itu, ternyata ia lagi berkencan sama seseorang. Sesampainya di sana, ia malah menyuruh Wigang buat kembali lagi ke rumahnya tanpa melihat mukanya. Dan saat Wigang pulang, ia melihat Yunjin lagi jalan sama anak-anak moge, dan karena takut sama keselamatannya, Wigang pun memutar balik mobilnya dan mengikuti Yunjin melalui GPS yang sudah ditaruh di dompetnya. Dan ternyata Yunjin lagi dirundung sama senior di sebuah ice skating. Dan ternyata Yunjin ini mau dijual ke om-om sama seniornya. Wigang pun datang tepat waktu. Dan setelah melihatnya, para bocil yang sok jago pun langsung mengeluarkan pisaunya. Dan ya, ini bukan tandingannya Wigang. Setelah kejadian semalam, Yunjin pun kini menjadi lebih menurut sama Wigang. Namun pada suatu malam, saat Wigang lagi menjemput Yunjin dari lesnya, mereka melewati suatu jalan yang ternyata sedang ada tragedi pembunuhan 5 orang remaja yang ternyata mereka adalah orang yang kemarin malam mau jual Yunjin. Wigang yang sedang lewat pun diberhentikan oleh seorang detektif, namun setelah memeriksa Wigang, ia pun dipersilahkan lewat. Tapi Wigang ini punya firasat yang buruk. Keesokan harinya, detektif yang bertemu dengannya semalam datang ke rumah Wigang. Ternyata detektif ini hendak bertanya sama Wigang karena sebelum kejadian pembunuhan, mobil milik Wigang ini terlihat melintasi TKP-nya. Detektif itu pun mencurigai Yunjin karena Yunjin terlihat menaiki salah satu dari motor korban. Selain itu, Yunjin ini juga teman sekelas para korban.
Namun saat hendak berbicara dengan Yunjin, detektif itu pun diusir oleh Wigang. 오늘은 이만 돌아가시는 게 좋을 것 같은데. 그럼 오늘은 이만 일어나겠습니다. Gadis yang hendak menjual Yujin menelpon Yujin dan memintanya untuk berbicara dengan Wigang. Ia lalu mengancam Wigang bahwa sidik jarinya sudah tertera di dalam pisau yang pernah digunakan untuk menyerang mereka. Jadi, ia meminta Wigang untuk menemuinya. Wigang pun langsung menyiapkan senjata rahasianya untuk menemui gadis itu dan menyuruh Yunji tinggal di rumah saja. Wigang menggunakan motor Harley-nya untuk pergi menemui gadis itu. Ia melaju sangat kencang, menembus seluruh jalanan hingga mencapai sebuah bangunan. Wigang pun sampai di lantai atas. Dan dengan santainya, ia bertanya ini tempat apa. Lalu orang suruhan gadis itu malah menyuruh anak buahnya untuk menutup pintunya. Wigang pun dengan mudah melumpuhkan pria botak itu. Setelah itu, Wigang pun meminta mereka untuk menyerahkan pisaunya sambil menyayat tangan dari orang botak tadi. Mereka pun ketakutan dan berhasil kabur dari Wigang. Saat Wigang yang hendak mengejarnya, ia pun terlihat diserang oleh seseorang menggunakan senjata semacam jarum. Tapi ditembakkan dalam kecepatan yang sangat laju. Setelah itu mereka pun bertarung. Tapi Wigang terlalu jago buat pemanah itu hingga ia pun tertusuk oleh senjata milik Wigang. Setelah itu Wigang pun pergi dari tempat itu dan pulang ke rumahnya. Saat Wigang sampai di rumahnya, ia pun menemukan beberapa jejak yang mencurigakan. Yang ternyata Yunjin sudah diculik oleh para komplotan itu. Dengan alat pelacaknya, Wigang pun dengan mudah menemukan mereka. Ternyata kini Wigang sedang berada di sebuah tempat prostitusi. Wigang pun menghajar semua pria hidung belang yang ada di sana untuk menemukan Yunji. Gadis yang hendak menjual Yunji pun mencoba untuk kabur, tapi ia berhasil diberhentikan oleh Wigang. Wigang membawa wanita itu ke dalam sebuah gedung untuk menginterogasinya. Namun wanita itu malah menyangka Wigang ini akan menikmati tubuhnya, yang padahal ia menusuk pahanya. Wanita itu lalu berteriak setelah Wigang menusuk pahanya yang mulus. Dan tanpa ampun Wigang pun terus menyiksanya hingga ia mengatakan di mana lokasi mereka membawa Yunji. Wigang lalu menelpon polisi dan memintanya untuk menyelamatkan gadis itu. Setelah itu, ia pun cabut untuk mencari Yunji. Setelah sampai di tempat di mana Yunji disekap, Wigang pun langsung disambut dengan lemparan kapak. Dan setelah itu Wigang pun terlihat dikeroyok oleh puluhan manusia. Tapi Wigang ini jagoan. Setelah menghabisi mereka semua, Wigang pun menyisakan satu anak untuk tahu di mana bos mereka berada. Namun setelah ia mengatakan di mana keberadaan bosnya, Wigang malah menghabisi mereka. Sebelum Wigang pergi dari tempat itu, ia bertemu kembali dengan orang yang tempo hari berduel dengannya. Itu loh yang pakai senjata kayak jarum. Tapi tiba-tiba saja orang itu malah memberitahu di mana letak keberadaan Yunji sama Wigang. Wigang yang merasa waktunya tidak banyak, ia tidak mau ngeladenin ia gelut dan memilih buat pergi dari tempat itu. Tapi pria itu juga nggak mau kalah. Ia pun mengejar Wigang dan kembali mengajak Wigang bertarung. Mereka pun bertarung di sebuah kamar dan dengan cepat Wigang mengaitkan sebuah tali yang bisa digunakan untuk kabur. Setelah itu Wigang pun loncat dari lantai atas menuju jendela dan mendarat tepat di atas mobil. Sialnya pas di bawah Wigang malah bertemu sama detektif yang mencurigainya sebagai pembunuh. Detektif itu pun mengancam dengan pistolnya. Namun kecerdikan dari Wigang, ia berhasil merebut pistol milik detektif itu dan memintanya untuk mengantarkan ke sebuah tempat. Wigang lalu mendatangi sebuah pelabuhan.
Di sana ia pun melihat bahwa Yunji berada di sebuah mobil van hitam. Dengan emosi, Wigang menabrakkan mobil yang sedang ia kendarai ke mobil van hitam itu, hingga mobil van itu terguling. Yunji terlihat tak berdaya karena ditabrak Wigang. Lalu Wigang menyelamatkannya dari upaya penculikan itu. Setelah membunuh mereka semua, Wigang menemukan fakta bahwa detektif itu ternyata disuap untuk melindungi para penjahat. Namun Wigang tidak mau membunuhnya karena Wigang merasa bahwa ia merasa membutuhkannya untuk membantunya agar bebas dari tuduhan pembunuhan yang mengarah kepadanya. Detektif itu pun setuju untuk menuruti keinginan Wigang dan membawanya serta Yunji ke rumah sakit karena rasa bersalahnya dengan gadis yang pernah ia bunuh seusianya. Wigang pun kini sudah bertekad untuk merawat dan melindungi Yunji. Wigang dan detektif korup itu pun kembali berbincang untuk berdiskusi tentang masalah mereka. Ternyata Wigang ini menyadari ketika ia jatuh di atas mobil polisi. Ia melihat mayat gadis yang pernah disiksa olehnya. Dan dari situlah ia mengetahui bahwa detektif ini adalah seorang detektif yang korup. Wigang lalu bersedia membayar detektif itu asalkan ia mau menyerahkan nama yang menyuapnya, yaitu Ryunji. Wigang menunggu keputusan detektif itu untuk memberikan informasinya tentang Ryunji. Wigang pun sudah bersiap untuk melawan Ryunji dan pengikutnya. Pertama-tama ia menemui teman lamanya yang bekerja sebagai penjual senjata. Wigang pun meminta senjata yang paling ampuh untuk melawan Ryunji. Di sela-sela kesibukannya, Wigang pun bertukar kabar dengan istrinya. Setelah itu, detektif itu pun memberikan informasi tentang Ryunji kepada Wigang. Begitu mendapatkan informasi itu, Wigang langsung pergi untuk menemui seseorang yang bernama Park untuk mencari tahu seorang pria yang bernama Ryunji. Lalu Wigang membantai semua orang yang ia temui. Ternyata si Park ini adalah seseorang yang menyediakan gadis muda dari beberapa sekolah untuk dijual kepada para lelaki hidung belang. Dan tidak cuma gadis Korea, para gadis Rusia juga ikut dijual demi kesenangan nafsu semata. Setelah membunuh banyak orang, Wigang pun terlihat menyewa pembersih kejahatan. Dan yang menjadi pembersih kejahatannya adalah Cha Tae-yong. Wigang pun memintanya untuk membantu membersihkan kasus terakhir kalinya dengan bayaran 4 kali lipat. Setelah itu, Wigang pun terlihat bersiap mengambil senjata yang sudah ia pesan kepada kawannya. Setelah itu, mereka berdua pun terlihat merakit senjata itu dengan melihat tutorial di YouTube. 잠시만. Terlihat di sebuah villa yang sangat mewah sedang diadakan sebuah pesta yang sangat meriah. Tentunya dengan penjagaan yang ketat dari pasukan khusus. Tapi walaupun mereka terlatih, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Wigang. Dari jarak jauh, Wigang pun terlihat menembaki semua penjaga layaknya sniper. Setelah itu perlahan Wigang pun memasuki tempat itu, sembari membunuh semua orang yang berjaga. Wigang kembali bertemu dengan si rambut pirang, dan mereka pun kembali baku tembak. Detektif itu pun turut datang ke tempat itu untuk membantunya menyokong dari belakang. Namun setelah mendapatkan sebuah kesempatan, detektif itu terlihat menembaki Wigang karena sudah terpojok. Wigang pun menyerah. Lalu Wigang dibawa menuju ke sebuah ruangan dan di sana Wigang ternyata bertemu dengan bos mereka yang lagi duduk sama seorang gadis. Dan ternyata orang inilah yang bernama Ryunji. Ia adalah seorang hakim yang kaya raya. Orang kaya dari lahir, turunan dari kakek moyangnya. Sayangnya ia adalah seorang yang brengsek sejati. Bahkan detektif itu juga sudah disewa olehnya. Ryunji kini meminta detektif itu untuk membunuh Wigang, namun tidak di tempat itu.
Setelah itu Ryunji mengeloni gadis SMA yang ada di sampingnya, tentunya sambil memakai narkoba agar si Johnnya kuat semalaman. Pada saat detektif itu lengah dari penjagaan Wigang pun langsung menghajarnya. Wigang kembali bertarung dengan anak buah Ryunji, tapi mereka bukan tandingan dari Wigang. Setelah mengalahkan mereka, Wigang pun menembaki detektif itu sambil mengatakan, "Aku sengaja tertangkap buat melihat wajah hakim yang sebenarnya." Wigang kembali baku tembak dengan si Pirang. Baku tembak mereka pun dilakukan sembari duel adu ketangkasan dalam bela diri. Mereka juga saling menggunakan kekuatan. Akhirnya Wigang berhasil memecahkan kepala dari si Pirang dengan botol minuman sampai ia teler dan gak mampu memberikan perlawanan lagi. Mereka pun bergelut hingga Wigang berhasil menembakinya serta menendangnya hingga ia terpental dan jatuh ke kolam renang tempat para orang sedang mengadakan pesta. Setelah itu Wigang pun mendatangi Hakim Ryunji dan ia melihat Hakim Ryunji hanya memakai kolor saja. Ia pun kaget melihat Wigang, lalu ia meminta Ryunji untuk memakai pakaiannya. Ryunji yang pandai bersilat lidah pun mencoba untuk bernegosiasi dengan Wigang dengan menawarinya sebuah pekerjaan untuk bekerja bersamanya dan akan mendapatkan bayaran yang sangat besar. Ternyata hakim itu bekerja sama dengan ibu dari Ryunji yang ternyata ia adalah seorang germo. Ryunji pun sampai menawarkan untuk membersihkan namanya dari kejahatan karena ia sudah membunuh detektif Lee. Wigang yang cool pun tidak terpengaruh sama sekali dengan tawaran yang ia dapatkan dari Hakim Ryunji. Dengan santainya Wigang pun menembaki Hakim Ryunji dengan berondongan peluru yang bertubi-tubi hingga ia tewas. Keesokan harinya setelah istri dan ibu dari Ryunji pulang dari liburan, ibu Ryunji pun langsung pergi meninggalkan istri Wigang sendirian dan ia pun terlihat sedang menelpon seseorang di dalam mobilnya. Tapi ternyata yang menelpon dirinya adalah Wigang yang kini sedang berada di belakangnya. Wigang pun langsung bertanya apa motif dari dirinya mendekati istrinya. Ternyata ia mendekati istri dari Wigang adalah semata-mata karena ia mendapat kabar bahwa Wigang punya beberapa gedung dan melihat fakta bahwa Wigang ini adalah orang yang sangat kaya. Ia bahkan sampai mengumpankan anak tirinya agar bisa menaklukkan Wigang. Tapi karena Wigang ini orang yang sangat setia, ia nggak mudah tergoda. Setelah mendengar perkataannya, Wigang pun menyuruhnya untuk menyetir dan pergi ke suatu tempat. Mereka pun sampai di suatu tempat yang sepi. Perempuan itu pun terlihat sangat ketakutan. Wigang lalu mengatakan padanya bahwa ia akan menjaga Yunjin sampai Yunji dewasa. Setelah mendengar perkataan dari Wigang, wanita itu pun mengomel bahwa semua lelaki itu sama saja. Tapi tanpa banyak bacot, Wigang ini langsung menembakinya dari belakang. Setelah itu, Wigang pun menemui istrinya di suatu pantai. Di sana juga ada Yunji. Wigang pun berhasil menempati janji pada istrinya. Istrinya lalu datang dan memeluk Wigang sembari menepuk pundak dari Wigang. Hal itu mengingatkan Wigang pada gadis yang pernah ia bunuh dahulu. Film pun berakhir. Dan sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.